Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan. Yang pertama kita bahas tentang dinamika rotasi. Jadi pada dinamika rotasi kita akan bahas yang pertama yaitu momen gaya. Jadi momen gaya ini disebut torsi. Jadi nama lainnya adalah torsi yaitu dilambangkan dengan ini yaitu tau. Rumusnya adalah sama dengan F dikali R yaitu gaya dikali dengan jaraknya. Jadi F ini gaya dan R ini adalah jaraknya. Jadi ini rumus momen gaya atau torsi. Kemudian di sini contohnya, jadi ini adalah sebuah batang yaitu batang AB. Kemudian ditarik dengan sebuah gaya F dan jarak gayanya ini dari titik A adalah R. Maka torsinya adalah dari titik A. Jadi titik A ini dari pusatnya dan torsinya adalah rumusnya F dikali R sin theta. Karena di sini membentuk sudut, yaitu sudutnya adalah theta. Kemudian di sini diproyeksikan ke sini, jadi gayanya adalah diproyeksikan ke sini supaya membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini gayanya diproyeksi ke sini, maka kita memakai rumus sin. Jadi ketika membentuk sudut, momen gaya ini rumusnya adalah ini, yaitu F dikali R sin theta. Kemudian torsi ini memiliki arah. Jika di sini negatif, maka arahnya adalah putarannya searah dengan jarum jam. Jadi, arah putarannya searah jarum jam, torsinya adalah negatif. Kemudian torsinya positif, ini putarannya adalah berlawanan jarum jam. Jadi, jika positif adalah berlawanan jarum jam. Jadi, searah jarum jam adalah arahnya seperti ini. Ini adalah nilainya negatif. Kemudian berlawanan jarum jam adalah seperti ini. Ini adalah torsinya positif. Jadi ini tentang momen gaya atau torsi. Kemudian berikutnya adalah tentang momen inersia. Jadi momen inersia ini adalah rumusnya M dikali R kuadrat. Jadi massa dikali dengan R kuadrat. Jadi di sini inersia ini adalah seperti ini rumusnya. Jadi memakai massanya. Ini untuk benda atau partikel. Jadi jika partikel atau benda, rumusnya adalah mR kuadrat. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi di sini sebuah batang. Jadi batang ini memiliki massa 2. Jadi ini M1-nya dan ini M2-nya. Sini M2 dan ini pusat putarannya. Jadi sumbu rotasinya adalah di sini. Jadi berputar ke sini. Maka momen inersianya adalah M1 dikali R1 ditambah dengan M2 dikali R2. Jadi seperti ini rumus momen inersia. Atau di sini yaitu seperti ini. Jadi I ini adalah inersia, M ini adalah massa, dan R ini adalah jarak. Jadi jaraknya dari pusat. Maka momen inersia ini M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat dan seterusnya tergantung jumlah massanya. Jadi ini tentang momen inersia. Kemudian di sini momen inersia pada berbagai bentuk benda. Jadi momen inersia ini dipengaruhi oleh bentuk bendanya. Yang pertama adalah batang silinder. Maka batang silinder ini momen inersianya adalah yang pertama porosnya melalui pusat. Jadi porosnya ini melalui pusat batang silinder ini, maka momen inersianya adalah ini. Jadi 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Jadi M-nya ini massa dan L-nya ini adalah panjangnya. Jadi ini L-nya. Kemudian poros melalui ujungnya. Jadi porosnya ini melalui ujung batang silinder ini. Maka momen inersianya adalah ini 1/3 mL kuadrat. Jadi berbeda ketika poros melalui pusat dan poros melalui ujung. Kemudian yang B adalah bentuknya plat segi 4. Jadi plat segi 4 ini ketika poros melalui pusat, jadi porosnya ini di pusat plat segi 4 ini, maka momen inersianya adalah setengah M dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini rumus momen inersianya. Jadi A-nya ini adalah panjangnya dan B-nya ini adalah lebarnya. Ini rumusnya. Kemudian poros sepanjang tepi, jadi poros sepanjang tepi ini adalah seperti ini. Jadi porosnya adalah di tepi plat segi 4 ini. Maka momen inersianya adalah sama dengan 1/3 MA. Jadi A-nya ini adalah panjang plat segi 4-nya. Dan M-nya ini adalah massa plat segi 4 ini. Kemudian bentuknya adalah silinder. Jadi silinder berongga, momen inersianya adalah I sama dengan setengah M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat.
Jadi karena berongga, maka jari-jarinya ada dua, jadi jari-jari yang besar dan jari-jari yang kecil. Maka ini rumus silinder berongga. Kemudian silinder tipis berongga adalah I sama dengan mr kuadrat. Jadi R-nya ini adalah jari-jarinya. Kemudian silinder pejal, momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Jadi silinder pejal ini biasanya dipakai pada katrol. Jadi ketika ada katrol, biasanya memakai silinder pejal, maka momen inersianya adalah ini. Kemudian bentuknya bola, di sini adalah bola pejal, maka momen inersianya adalah ini. Jadi momen inersia bola pejal adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Jadi bola pejal ini momen inersianya ada ini. Kemudian bola tipis berongga, momen inersianya adalah ini 2/3 mr kuadrat. Ini bola tipis berongga. Kemudian kita bahas tentang hukum 2 Newton gerak rotasi. Jadi hukum 2 Newton gerak rotasi ini adalah geraknya berputar. Maka karena gerak berputar ini, maka di sini adalah sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Jadi ini rumus hukum 2 Newton gerak rotasi atau gerak berputar. Kemudian alfanya ini adalah A per R. Jadi tau ini adalah torsi, I ini adalah momen inersia, dan alfa ini adalah percepatan sudut. Rumus percepatan sudut ini adalah A per R, jadi A ini adalah percepatan linear atau percepatan gerak lurus. R ini adalah jari-jari dari bendanya, jadi bendanya itu berbentuk bulat dan geraknya berputar, maka R ini adalah jari-jarinya. Kemudian di sini ada momentum sudut, jadi momentum sudut ini dilambangkan dengan L sama dengan I dikali omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Jadi di sini momentum sudut ini adalah setiap perubahan gerak rotasi berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Jadi hukum kekekalan momentum sudut adalah ini, L1 sama dengan L2. Jadi momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Jadi I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Jadi ini rumusan hukum kekekalan momentum sudut. Kemudian di sini energi kinetik. Jadi energi kinetik ketika benda berotasi adalah Eka rotasi atau energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Jadi ini rumusan energi kinetik ketika geraknya berputar. Ini rumusnya setengah I omega kuadrat. Jadi I ini adalah momen inersia dan omega ini adalah kecepatan sudutnya. Kemudian ketika bendanya menggelinding, maka geraknya ini ada dua, jadi ada gerak lurus, yaitu misalnya geraknya ada ke sini, berarti gerak lurusnya ke sini, dan gerak berputar, jadi berputarnya adalah ke sini. Maka energi kinetik totalnya adalah energi kinetik translasi, ini adalah gerak lurus, ditambah dengan energi kinetik rotasi, ini adalah gerak berputarnya. Maka rumusnya adalah seperti ini. Energi kinetik translasi ini setengah mv kuadrat, dan energi kinetik rotasi ini adalah setengah I omega kuadrat. Jadi ini rumus energi total ketika bendanya menggelinding. Kemudian, ini berikutnya kita bahas tentang kesetimbangan benda tegar. Di sini kita bahas syarat kesetimbangan. Jadi syarat kesetimbangan ini ada dua, kesetimbangan pada gerak translasi dan kesetimbangan pada gerak rotasi. Jadi gerak translasi ini adalah berbentuk lurus, maka di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi syarat kesetimbangan pada kesetimbangan translasi adalah sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Ini kesetimbangan translasi. Kemudian pada kesetimbangan rotasi, syarat kesetimbangannya adalah sigma torsi sama dengan 0. Jadi ini syarat kesetimbangan. Kemudian berikutnya kita bahas tentang titik berat. Jadi di sini setiap benda ini memiliki titik beratnya. Jadi titik berat ini adalah pusat beratnya, jadi pusat berat bendanya. Maka koordinat titik berat ini adalah x0, y0. Jadi ini koordinat titik beratnya. Kemudian kita bagi titik berat ini menjadi 3. Jadi benda ruang atau 3 dimensi, kemudian ada benda 2 dimensi dan benda 1 dimensi. Jadi ada 3 mengenai titik berat ini. Yang pertama adalah benda ruang atau 3 dimensi, maka karena di sini benda ruang, maka kita memakai volume. Jadi titik beratnya adalah x0, jadi di sini V1, kemudian V2 dikali X, kemudian V3 dikali X, dan seterusnya. Jadi V ini adalah volumenya, kemudian X ini adalah sumbu X-nya.
Kemudian rumusnya adalah ini, jadi V1 kali X1, V2 dikali X2 per V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Dan sumbu Y juga sama, jadi V1 kali Y1, kemudian di sini adalah V1 tambah V2 dan seterusnya. Jadi ini rumusan titik berat benda ruang atau benda 3 dimensi. Kemudian titik berat benda luasan atau 2 dimensi, berarti kita memakai luas bendanya. Jadi luas bendanya ini adalah A. Jadi A ini adalah luas benda. Jadi di sini titik beratnya adalah X0, maka A1 dikali X1, A2 dikali X2, A3 dikali X3, dan seterusnya per A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Jadi ini pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y adalah A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 ditambah A3 dikali Y3 dan seterusnya per A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Jadi ini rumus titik berat benda luasan atau benda 2 dimensi. Kemudian titik berat pada garis atau 1 dimensi, maka di sini titik beratnya X0 yaitu L1 dikali X1, L2 dikali X2, L3 dikali X3 per L1 tambah L2 tambah L3. Jadi L ini adalah panjang garisnya. Jadi panjang garis ini dilambangkan dengan L. Kemudian pada sumbu Y adalah L1 dikali Y1, L2 dikali Y2 ditambah L3 dikali Y3 per L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya. Jadi ini rumusan titik berat pada benda 1 dimensi atau berbentuk garis. Kemudian di sini ada titik berat benda-benda teratur. Jadi ketika bendanya teratur yaitu bentuknya adalah seperti ini, misalnya benda ruang, bentuknya silinder pejal, bola pejal. Jadi silinder pejal ini titik beratnya yaitu Y0 sama dengan setengah T, T ini tingginya, kemudian bola pejal yaitu Y0 sama dengan R, kemudian limas pejal, Y0 sama dengan 1/4 T, kerucut pejal, Y0 sama dengan 1/4 T, dan setengah bola pejal yaitu Y0 sama dengan 3/8 R. Jadi ini titik berat pada benda-benda yang teratur. Yang pertama adalah benda ruang, kemudian yang kedua adalah benda luasan. Jadi benda luasan ini misalnya adalah yang pertama kulit kerucut, jadi di sini titik beratnya Y0 sama dengan 1/3 L, kemudian kulit limas, Y0 sama dengan 1/3 T, kemudian kulit setengah bola, Y0 sama dengan setengah R, dan kulit silinder yaitu Y0 sama dengan setengah T. Jadi ini titik berat benda teratur pada benda luasan. Kemudian yang ketiga, titik berat pada benda berbentuk garis. Jadi di sini garis lurus, titik beratnya adalah Y0 sama dengan setengah L, kemudian busur lingkaran, Y0 sama dengan R, kemudian busur setengah lingkaran, Y0 sama dengan 2 dikali R per Pi. Kemudian segitiga siku-siku, X0-nya adalah 1/3 X, dan Y0-nya adalah 1/3 Y. Jadi ini titik berat benda berbentuk garis. Demikian pembahasan mengenai materi dinamika rotasi dan kesetimbangan.